Kalau sekarang kalau hasilnya bagus ya artinya kan pemain yang diambil kualitasnya bagus. Nah, mencapai kualitas ini kita cari lokalnya nggak. Kalau LIB nggak ada, kita harus cari yang lain dong. Nah, kebetulan FIFA itu memperbolehkan untuk mengambil orang yang punya keturunan 2, kakek neneknya. Oh, dari kakek nenek ya? Iya. Maksimalnya? Iya. Kalau di atasnya lagi nggak bisa. Oh, buyut tuh nggak bisa? Nggak bisa. Harus kakek nenek. Kakek nenek. Dan itu Bukan oleh Romeni atau Miliano Jonathans, ternyata pria 52 miliar susul Kevin Dix ke timnas Indonesia. Saya bertemu, banyak benar pemain kita. Dan belum tentu dia mau main ke Indonesia. Karena ada beberapa nanti yang sebenarnya menjebak mereka. Nah, ini ada pemain bagus, masuk ke kriteria dari pelatih, mau, ya kita uruskan gitu. Jadi saya datang hanya mengurus dokumentasi mereka dan minta konfirmasi. Are you okay? Confirm gitu. Makanya gue waktu itu terbang ke Belanda. Minta... Kevin Dix sudah dipastikan akan membela Panji timnas Indonesia. Usai Kevin Dix, sederet spekulasi berkembang terkait sosok selanjutnya yang akan masuk skuad timnas Indonesia. Sejumlah nama muncul, mulai dari Ole Romeni, Miliano Jonathans, hingga Sam Stein yang akan masuk timnas Indonesia. Namun nama terakhir ternyata tidak memiliki darah keturunan dari Indonesia, yang merupakan syarat untuk naturalisasi. Namun dari dua di awal belum menunjukkan progres, apakah akan menjalani naturalisasi atau tidak. Dikutip dari YouTube @Live Timnas Indonesia, sebuah kode tentang pemain berikutnya sudah bermunculan. Dia adalah Hairo Riedewald yang pernah membela Ajax Amsterdam. Sumber di atas peroleh informasi dari podcast Football Premier, saat berdiskusi dengan Jens Raven. Dari situ muncul indikasi, bahwa gelandang Royal Antwerp yang akan susul langkah Kevin dalam waktu dekat ini. Kode lainnya mengarah pada akun Instagram sang pemain, yang telah memasang bendera Indonesia. Tanda lainnya yang menguatkan bahwa Hairo akan segera naturalisasi adalah seorang pelukis bernama Zulham Subari. Hasil lukisan tersebut ternyata disukai oleh Hairo. Sebuah skema yang hampir mirip saat Kevin Dix akan menjalani proses naturalisasi. Faktor pendukung lainnya adalah Coach Justin. Sebelum Kevin Dix tiba, Coach Justin sudah meramalkan bahwa Kevin Dix, Hairo Riedewald dan Mauro Zelstra adalah target utama. Dan benar saja, Kevin Dix sudah dibungkus dan tersisa Zelstra dan Hairo Riedewald saja. Nama-nama seperti Hairo Riedewald, Ole Romeni hingga Mauro Zelstra muncul sebagai calon kuat naturalisasi selepas Kevin Dix. Terkini, PSSI melalui Yunus Nusi pun tak bisa mengelak. Dia mengakui bahwa memang ada antrian naturalisasi tetapi pihaknya belum bisa memberikan detail yang jelas perihal pemain keturunan terbaru itu. Hairo Riedewald menjadi sosok pemain keturunan yang digadang-gadang paling berpeluang dinaturalisasi setelah Kevin Dix. Salah satu asumsi itu disampaikan YouTuber Yusa Nugraha yang belakangan memang kerap mewawancarai pemain keturunan termasuk yang kini telah membela timnas Indonesia. Bagi yang belum familiar, Hairo Riedewald adalah gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk klub Belgia, Royal Antwerp. Pemain kelahiran Belanda ini dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid serta visi bermain yang bagus. Kehadirannya di lini tengah timnas Indonesia diharapkan mampu memperkuat benteng pertahanan dan memberikan umpan-umpan akurat ke lini depan. Keputusan Riedewald untuk memilih Indonesia bukan tanpa alasan. Selain memiliki darah Indonesia, gelandang berusia 28 tahun ini juga mengaku tertarik dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif. Ia melihat potensi besar untuk berkontribusi dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang. Datangnya Riedewald tentu akan semakin memperkuat kedalaman skuad Garuda. Dengan kemampuannya yang mumpuni, ia diprediksi akan menjadi salah satu pilar penting di lini tengah. Ujian berat memang sudah menanti timnas Indonesia saat harus dipertemukan dengan Jepang sekaligus Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, bulan depan. Meskipun akan bermain sebagai tuan rumah,
amunisi yang dimiliki timnas Indonesia tampaknya belum cukup untuk mengimbangi dua lawannya tersebut, terutama Jepang. Status Jepang sebagai negara langganan Piala Dunia hingga menempati posisi terbaik negara Asia di ranking FIFA sudah cukup menjadi buktinya. Ditambah, skuad yang dimiliki Jepang tergolong sangat mewah dan mumpuni, bahkan bisa disebut beda kelas dibandingkan timnas Indonesia. Berkaca dari fakta tersebut, timnas Indonesia harus menurunkan kekuatan terbaiknya agar bisa merepotkan sekaligus mencuri poin dari tangan Jepang. Nama Kevin Dix tentu menjadi amunisi teranyar yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Jepang. Namun sebelum bisa memperkuat skuad Garuda, Kevin Dix harus menyelesaikan segala proses naturalisasinya terlebih dahulu untuk menjadi WNI. Dan proses naturalisasi pemain Copenhagen itu saat ini tengah diproses setahap demi tahap agar segera selesai tepat waktu. Menariknya, ternyata pada waktu bersamaan, PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi dua pemain lainnya yang berbeda posisi. Bahkan, dua pemain yang disebut menjadi target naturalisasi timnas Indonesia berikutnya itu merupakan pemain yang bakal melengkapi puzzle Garuda. Ialah Mauro Zelstra dan Hairor Yedewal yang disebut-sebut menjadi dua pemain anyar naturalisasi yang tengah dikebut PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Kepastian merapatnya Zelstra dan Yedewal ke timnas Indonesia dikonfirmasi oleh Bung Harpa lewat official YouTube pribadinya. Kevin Dix sudah salaman dengan Erick Thohir, sebentar lagi Mauro Zelstra dan Hairor Yedewal. Info ini saya dapat dari sumber yang terpercaya, kata Bung Harpa melalui YouTube pribadinya. Informasi ini saya terimanya sekitar bulan September lalu. Sepertinya Kevin Dix bersama Mauro Zelstra dan Hairor Yedewal diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK, tukasnya. Untuk nama pertama yakni Mauro Zelstra, proses naturalisasinya sebenarnya sudah tercium lama. Bahkan, sang pemain sendiri telah mengungkapkan secara terbuka soal perkembangan prosesnya. Saat menjalani sesi wawancara dalam podcast Yusa Nugraha, Zelstra pun pernah mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sedang tahap pengecekan berkas. Lalu, Arya Sinulinga selaku Exco PSSI juga pernah mengatakan proses naturalisasi Zelstra tengah berjalan. Hal itu seakan menunjukkan kepindahan kewarganegaraan pemain berposisi penyerang itu kian dekat. Kehadiran Zelstra tentu akan membuat lini serang timnas Indonesia lebih bertaring melawan Jepang. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets.